Selamat pagi anak-anak, Shalom. Ketemu lagi dengan Miss Eli dalam pelajaran Didikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 789. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke, juga Miss Eli dan guru-guru di sini. Oke, kita berdoa dan jangan lupa membaca Alkitab ya di rumah. Oke. Bagaimana dengan doa pagi kalian dan doa sebelum tidur? Oke, tetap dilaksanakan ya. Oke. Kita tetap berdoa supaya COVID cepat berlalu dan kalian bisa ke sekolah belajar seperti sedia kala. Oke, hari ini pelajaran kita yang baru adalah terusan dari pelajaran kemarin ya. Chapter baru atau bab baru. Nanti kita akan diskusikan bersama. Oke, kalian perhatikan ya, bagi sesama ya. Oke, siapkan Alkitab, buku, catatan. Oke, nanti PPT dan video misalnya akan kasih di grup. Oke. Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini semua atas karunia-Mu. Saya dan guru, murid-murid, boleh belajar kembali. Oke. Untuk kesehatan kami ucapkan terima kasih. Untuk rezeki, kami ucapkan terima kasih juga orang tua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Itu karena karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Hari ini kami berdoa untuk belajar didikan agama Kristen. Kami mohon setiap kami, murid-murid, diberkati oleh pengajaran yang daripada-Mu. Semoga apa yang kami terima pada hari ini bisa menjadi kekuatan kami dalam bertutur laku, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang berguna untuk diri sendiri, orang tua, dan bangsa. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sudah selesai berdoa, kita mohon berkat dari Tuhan ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini, dari pertama hingga akhirnya. Bisa dikasih slide-nya, perhatikan. Didikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, kelas 789 dengan saya, Bu Eli or Miss Eli Penny. Oke, title atau judul kita hari ini ya adalah setiap beribadah, berdoa, dan membaca Alkitab. Ini ada di buku kalian ya. Oke. Oke, ayat bacaan Efesus 6 ayat 18 dan Roma 12 ayat 12. Ini pelajaran kita tertera di sana ya nak ya sebagai acuannya. Oke, sekarang kita baca dulu ada ayat yang menjadi inspirasi atau sumber dari pelajaran kita 2 Tesalonika 3. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Oke, ini ayatnya. Oke, indah sekali ya. Ini ayat emas dari 2 Tesalonika 3. Tesalonika ada di perjanjian mana ya? Nah, baru atau lama ya? Oke, ingat. Oke. Di sini kamu lihat lebih lengkap lagi ya. Ayat terusannya atau sebelumnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa mampu memahami pentingnya setiap beribadah, berdoa, dan baca Alkitab sebagai wujud pembela iman. Oke, yang lain, siswa mampu menerapkan unsur setia beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Ini adalah tujuan pembelajaran kita ya hari ini ya nak ya. Ada 2. Oke, ini saya gambarkan ada ibadah ya. Di gereja dihadiri oleh seluruh jemaat. Oke. Kamu rindu ya, misalnya juga rindu gereja, dengan banyak saudara seiman, menyembah dan memuji Allah kita ya. Tapi tetap bisa ya menjalankan kita ya, tapi keterbatasan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Beribadah, ini adalah keterangannya, merupakan kegiatan ritual yang dilakukan dalam rangka menyembah Tuhan Allah. Kata-kata dicetak merah ya, nak ya, adalah kunci. Bersekutu bersama saudara-saudara seiman, melayani Tuhan dan mengucap syukur atas anugerah Tuhan bagi manusia. Ini definisinya ya.
Yang lain, baca Alkitab adalah kegiatan mengamati dan memaknai isi firman Tuhan. Oke. Berdoa adalah cara manusia berkomunikasi dengan Allah yang diimani. Berdoa adalah ekspresi hubungan kita kepada Allah. Doa menggambarkan kebergantungan orang percaya kepada Tuhan. Kalau orang Kristen berdoa apa? Napas hidup ya. Kebutuhan. Oke, di mana hubungan terjalin antara pencipta dengan ciptaannya. Ini pengantarnya ya, masing-masing definisi dari ketiganya ya, seperti judul kita itu. Ini adalah makna beribadah, berdoa, dan membaca kitab. Oke, berdoa. Ada tampilan seorang sedang berdoa. Oke, di sini menggunakan rosario ya. Doa Bapa kami. Oke, kita belajar memahami doa Bapa kami yang selain diajarkan oleh Yesus Kristus. Satu-satunya doa dalam Alkitab yang diajarkan oleh Yesus Kristus untuk mengikutnya, yaitu kita sebagai gembalanya. Oke. Doa Bapa kami adalah satu-satunya doa diajarkan Yesus Kristus kepada muridnya. Doa Bapa kami tertulis pada Matius 6 ayat 9 sampai 13, ya, ada di Lukas 1 ayat 2 sampai 4. Adapun makna yang bisa dirangkum sebagai berikut. Perhatikan ya, ini nanti doanya itu berkalimat Miss Eli artikan. Jadi perhatikan ya, betapa pentingnya doa Bapa kami itu unsurnya luas ya. Oke, kita hanya menyebut hafalan gitu. Tapi hari ini kita kupas maknanya satu demi satu per kalimat ya. Bapa kami di surga. What is the meaning? Apa sih artinya? Allah pencipta langit dan bumi adalah Bapa kita. Kita mempunyai hubungan yang erat karena dialah adalah Bapa dan kita adalah anaknya. Nah, istimewa di hadapannya. Kasih Bapa tidak akan jauh dari kehendaknya. Oke. Jadi kita menyebut Allah kita ya Bapa karena dekat ya. Oke, seperti Bapa kita. Oke, ya nak ya. Oke. Kuduskanlah namamu. Dimuliakanlah namamu. Di dalam maknanya, di dalam hidup kita harus memuliakan Allah atau menguduskannya di dalam doa maupun dalam kehidupan kita. Kita harus meluhurkan Allah dan janganlah menyebut nama Allah dengan tidak hormat. Oke, jadi jangan sembarangan ya. Demi Tuhan gitu. Jangan ya, jangan pada saat kejadian apa kamu lupa, misalnya kamu bilang demi Tuhan, itu nggak boleh ya. Sebutkan Allah itu dalam doa, dalam ibadah, dalam diskusi pelajaran. Tapi kalau karena kita sesuatu yang lupa atau apa, atau kaget atau apa, boleh ingat dengan Yesus ya. Oke, tapi cukup dalam hati, tidak usah disebutkan ya. Oke. Kalau Miss Eli bilang karena itu menjadi tidak seperti tidak sopan ya, kalau Miss Eli ya bilang ya. Oke. Bukan malu menyebutkan Allah, kita malu tidak, bukan gitu fungsinya ya. Tapi di tempat yang sepantasnya. Kan kuduskan dan suci. Nama Allah disebut di tempat yang kudus. Di mana lagi? Di gereja, di hati kita. Datanglah kerajaan, maknanya kerajaan Allah yang ada dalam surga merupakan tempat yang diinginkan manusia ketika sudah meninggal. Kerajaan Allah adalah nyata dan ada bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Karena tujuannya. Tujuan orang beriman yaitu kerajaan surga seperti yang dijanjikan Allah. Maka carilah kerajaan Allah saat kita hidup di dunia dengan cara berbuat baik dan kasih kepada sesama dan Allah. Ini poinnya. Berbuat baik kepada sesama dan Allah. Kerajaan Allah adalah damai sejahtera, sukacita dan kebenaran oleh karena firman-Nya. Jadi sudah berbuat baik, mendengar firman Tuhan, yang menjadi kunci, datanglah kerajaan. Jadi datanglah, kita pengen di surga, gitu ya. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Kehendak Allah bagi umat manusia sangat nyata. Jika Allah berkehendak, apapun dapat terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita berserah atas kehendak Allah, atas semua rencana dan rancangan hidup yang Allah berikan. Karena Allah lebih tahu dan mengerti apa yang terbaik bagi kita. Terus kita hanya berserah, berdoa dan meminta dan berusaha. Akhirnya biar Tuhan yang berkehendak. Masa iya Tuhan tidak
memperhatikan kita. Burung di udara dia pelihara, dia menjamin untuk makanannya. Oke. Jadi, jadilah kehendak-Mu atas diriku Tuhan. Oke. Itu doa kalian ya. Doa anak-anak Kristen. Dipakai, oke. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi berkat buat keluarga, sekolah, dan berilah kami rezeki pada hari ini. Doa supaya Tuhan memberikan kita rezeki dalam hidup kita, Tuhan peduli dan mengerti akan kebutuhan kita, maka haruslah kita mintanya pada Allah dan berusaha di dalamnya. Tuhan kasih jalan. Semuanya susah Miss sekarang, ya. Karena pandemi ini, orang tua saya Miss, pekerjaannya baru ada kendala karena ini pengurangan, atau gajinya setengah atau tidak semua gitu ya, tetap bersyukur, berdoa ya, Tuhan akan kasih rezeki, cukupkan, asal kita mau berusaha dan berdoa. Tuhan tidak akan menguji manusia di luar kemampuannya, karena itu janji saya pastilah ya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Banyak sekali dosa yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak, maka sepantasnya kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Ketika kita mohon ampun atas dosa dan kesalahan, kita juga perlu mengampuni segala dosa orang lain dan menyakiti kita. Karena Allah adalah kasih, maka kita pun perlu mengasihi orang yang lain juga. Jangan dosa kita aja minta Tuhan ampuni, tapi Tuhan lihat bagaimana tindakan kamu sama temanmu, bagaimana apa yang sudah kamu lakukan pada temanmu, gitu ya. Jadi ingat, kasihlah temanmu, sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kamu ngasih dirimu, pasti kamu ngasih temanmu. Kamu anggap temanmu seperti dirimu sendiri. Kalau kamu tidak mau terluka, teman kamu juga tidak mau terluka. Apapun agamanya, apapun sukunya, di mata Tuhan sama. Ngerti anak ya? So far ya. Janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita yang adalah umat beriman menjadi tempat roh jahat supaya kita masuk dalam surga. Roh jahat ingin dan senang jika manusia berbuat jahat dan dosa, maka kita perlu berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan dari percobaan. Hindarilah dosa yang membuat kita jatuh dan memohon Tuhan supaya kita dibebaskan dari jahat. Kayak perlu ya, perlu doa-doa ya, karena kan kita hidup di dunia ya. Oke, Tuhan izinkan kuasa-kuasa lain berada ya. Oke, tapi dengan doa kita patahkan dalam namanya, oke, dengan bilurnya, oke, dengan kuasanya, dengan penjagaannya kita percaya Tuhan selalu ada di hati kita, di diri kita, di sebelah kita, setiap napas kita, oke. Oke, kalau kita berseru meminta, ya pasti ada. Dalam doa kita bawa ya, apa yang kita lakukan sebelum ke sekolah, aktivitas keluar, sebelum berangkat gereja, kita tolong Tuhan pimpin. Oke. Apa yang menjadi rencana kita hari ini. Itu ya nak ya. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan lain memiliki segala yang di bumi maupun di surga, dan kita memberi penyembahan, hormat, dan kemuliaan yang berkuasa atas hidup kita untuk selama-lamanya. Oke. Menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan lain memiliki segala yang di bumi maupun di surga, dan kita memberikan penyembahan, hormat. Oke. Melalui ibadah, ucapan syukur, lagu, nyanyi, ya. Oke. Itu udah termasuk persembahan, oke. Janji iman, itu ucapan syukur, karena kita berikan itu untuk kemuliaan Allah. Indah ya, makna-makna dari arti dari doa Bapa kami ya. Jadi mulai besok gak boleh hanya sekedar baca, ingat, biasa saja, tapi maknai, hayati apa yang menjadi isinya, karena luas sekali. Isinya adalah kecintaan Tuhan terhadap manusia ciptaan. Oke, amin, ditutup dengan amin, artinya percaya. Jadi kita percaya apa yang Tuhan lakukan pada diri kita pasti akan membawa keselamatan. Nah, Tuhan Yesus maksudnya ya. Oke, jelas ya nak ya. Pentingnya beribadah, doa, dan baca Alkitab bagi remaja SMP. Ya, misalnya batasi. Nah, di dalam ibadah doa dan membaca Alkitab, orang beriman wujudkan dan percayanya pada Allah.
Allah setia pada janjinya, maka orang beriman pun harus menunjukkan kesetiaannya kepadanya, antara lain melalui ibadah. Mana ada ya, katanya orang Kristen tapi nggak pernah ibadah. Oke. Orang yang setia berkenan padanya ada di Amsal 12 ayat 22. Kalau baca, kesetiaan beribadah, berdoa, dan baca Alkitab menghasilkan pencerahan hidup. Yalah, baca Alkitab itu membuat kita lebih kuat ya, karena isinya adalah sabda Tuhan. Kita ada pencerahan. Kalau kita tidak punya jawaban atas masalah kita, kita buka Alkitab, kita berseru, dimulai dengan doa, kita bawa diri kita berdoa, kita bakar hati kita untuk Tuhan boleh masuk dan campur tangan dalam doa kita, dalam penyembahan kita, baru kita baca firman. Itu kali ada kuasa yang mengalir ya. So pasti membawa pencerahan hidup kita. Tadinya tidak ada yang mendoakan, tidak ada orang yang memberikan kita motivasi, tapi dengan membaca Alkitab, kita percaya Tuhan akan memberikan pemulihan ya, atau pencerahan hidup kita dan membawa makna perubahan diri orang percaya. Bahkan semakin mempererat persekutuan sebagai umat, baik kita dengan Tuhan ataupun kita dengan sesama. Melalui ibadah orang beriman mengekspresikan wujud syukur kepada Allah yang diimani. Kesetiaan beribadah membuat sikap sosial seseorang semakin bertumbuh. Dalam beribadah kita bertemu dengan berbagai orang dari latar belakang. Semua melebur dalam doa, puji, dan penyembahan. Karena kita percaya setiap doa orang berkumpul Tuhan hadir. Tapi kita juga berseru Tuhan minta datang ya dengan doa ya. Jadi bukan hanya berkumpul biasa Tuhan ada. Maksudnya Tuhan berkenan atas yang kita minta. Namanya berkumpul persekutuan, misalnya doakan buat rencana KKR, doa buat rencana acara, misalnya pesta gereja atau yang berhubungan gereja, kita minta dukungan doa Tuhan ya supaya lancar, supaya ada yang membantu dana, untuk cukupkan dana ya. Selain Tuhan yang cukupkan, adalah dipermudah urusannya, sehingga acaranya terjadi. Seperti itu ya. Itu pentingnya beribadah, berdoa, dan baca Alkitab bagi remaja SMP. Ini ada orang sedang membaca Alkitab, anak ya. Sikap yang baik dan benar beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Kita baca Alkitab, tapi di sini ada sikap baik dan benar beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Apa ya isinya ya, kita lihat ya. Misalnya baca, dalam beribadah, sikap dan cara berpakaian haruslah menunjukkan rasa hormat dan takjub kita terhadap Tuhan Allah yang Maha Kudus. Ketika Musa bertemu dengan Allah di hutan belukar di Midian, Allah minta Musa untuk meninggalkan kasutnya alas kaki karena tempat yang dipijak itu kudus. Yesus juga mengajarkan sikap yang baik dan benar dalam berdoa. Dalam Injil Lukas 6 ayat 5-8, Yesus menuntun orang percaya untuk bersikap benar dan berdoa. Bahkan orang yang berpikir bahwa tidak perlu pergi ke gereja, padahal Yesus datang dan ia membentuk persekutuan orang percaya. Ajaran-ajarannya disampaikan dalam persekutuan umat. Ia mengajarkan di bait Allah. Ia mengajar banyak orang dalam berkelompok-kelompok. Jadi kehadiran seseorang di gereja dan persekutuan remaja amat penting dalam rangka persekutuan, dan kita juga dapat belajar dari pengalaman iman orang lain dalam persekutuan kita. Jadi sikap yang baik benar adalah kita harus bersih ya. Ya di rumah bersih, bangun tidur, mandi dulu baru doa ibadah. Kalau belum mandi, bersihkan sisir rambutnya biar tidak ada yang melihat ya. Karena Tuhan senang kalau kita bersih. Cuman itu yang bisa kita lakukan ya, dibandingkan kasih dan karunia yang Tuhan berikan berlimpah. Masa hanya membersihkan diri saja atau merapikan tidak bisa ya. Jadi mulai dari sekarang perhatikan, apalagi ke gereja ya. Bukan soal baju baru, bukan soal hiasan perhiasan, tapi bersihlah di hadapan Tuhan. Itu ya. Yang bawah tadi membuat persekutuan dan kita dapat belajar dari pengalaman iman orang-orang. Berdoa bersama, diskusi bersama di gereja, sharing, ada dewan-dewan ya.
Kalian masuk dalam persekutuan pelayanan ya nak ya, dari SMP sudah ada ya. Itu aja, misalnya terangin ya untuk bagian sikap yang baik dan benar. Apakah semua doa orang dijawab sesuai dengan permintaan kita? Bagaimana? Nih kita sudah berdoa, ya, kita yakin Tuhan akan jawab. Oke, tapi di sini ada pertanyaan. Dalam Injil Matius 21 ayat 22, apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh percayaan, maka kamu akan menerimanya. Oke, seperti ada statement seperti ini ya. Oke, puji Tuhan. Doa kamu akan dijawab, kamu akan menerima jawaban atas permohonanmu. Namun jawaban itu akan diberikan atas pertimbangan Allah. Oke. Wah, tidak dijawab juga sampai sekarang, karena Tuhan masih melihat. Oke, nanti Tuhan kasih indah pada waktunya. Jadi dia menunggu kesiapan kita ya. Tuhan masih siap ngasih ya, tapi dianggap belum siap. Kita tidak tahu siapnya Tuhan, pasti yang terindah nanti. Teruslah dia berdoa, jangan patah semangat. Kalau langsung diberikan, puji Tuhan ya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengetahui apa yang menjadi kebutuhanmu. Seperti tadi ya, dia bilang. Ibadah, doa, dan baca Alkitab merupakan napas hidup orang beriman. Sebagai napas hidup, tiga hal itu merupakan penopang utama bagi kehidupan orang beriman. Ada banyak alasan yang menghalangi remaja untuk setiap beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Kejaran itu untuk menjadikan ibadah, doa, dan baca Alkitab sebagai napas hidup haruslah lahir dari dalam diri sendiri. Dengan demikian, iman kamu semakin bertumbuh dalam ketaatan kepada Allah dan Yesus Kristus. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran tadi. Kita bahas satu persatu ya, panjang lebar ya. Jadi iman berdoa dan baca Alkitab merupakan napas hidup. Jadi bukannya doa, tapi baca Alkitab dan ibadah. Bagi orang Kristen, bagi siswa SMP Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian iman kamu semakin bertumbuh dan taat kepada Allah. Mau nggak jadi anak-anak yang taat? Pastilah ya, karena nanti kalian memberikan perbedaan di tengah masyarakat. Jadilah pelopor, jadilah malaikat-malaikat ya Tuhan dalam dunia ya. Saya pengen setiap kalian itu menjadi berkat buat teman kalian ya, buat orang tua. Kalian sudah belajar hari ini tentang doa. Kalau misalnya kalian melihat saudara atau orang tua yang belum paham, jelaskan. Ini Bunda, Mam, seperti inilah doa yang benar. Ajarkan, nanti orang tuamu akan melihat, wah, anak saya sudah belajar dan sekarang bisa memberitakan sedikit dari firman Allah atau pelajaran yang sudah dibagikan oleh guru. Kamu aplikasikan ke dalam kehidupan kalian. Itu tujuannya pembelajaran hari ini ya nak ya. Itu sekarang dilanjutkan nanti. Ini ada tugas ya nak ya, cuma 3. Jelaskan arti dan dari ibadah, berdoa, dan baca Alkitab. Apa manfaat dari beribadah, berdoa, dan baca Alkitab? Carilah satu ayat Alkitab andalanmu, lalu tulislah. Yaitu bahwa dalam doa singkat agar kamu dapat memaknai dalam hidupmu. Jadi doanya ditulis ya. Oke. Tapi kalian lakukan juga. Kalian berdoa. Oke, baru ditulis. Tadi itu dulu baru dibaca dalam doa. Serahkan di grup HGC atau di WA Rohis SRI PGRI. Oke, itu saja dari Miss Eli untuk hari ini ya. Oke. Thank you and God bless you. Sebelum kita tutup, kita berdoa. Oke, siapkan hati kalian. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar tentang beribadah, berdoa, dan baca Alkitab. Oke, terima kasih atas pengajaranmu. Ini sangat berguna sekali bagi kami Tuhan yang selama ini belum terlalu mengerti. Oke, atas pentingnya berdoa, beribadah, dan baca Alkitab. Biarlah campur tanganmu selalu ada dan Roh Kudus selalu menjagai kami dan menegur kami dalam kesalahan kami atau kealpaan kami Tuhan. Supaya kami layak setiap doa kami, ibadah kami, dan membaca firman-Mu yang menjadi komunikasi kepadamu layak kau terima.
Ajari kami dan anak-anak kami Tuhan untuk selalu berserah kepadamu hari lepas hari. Jadikan Indonesia Tuhan pulih dari COVID sehingga kami boleh bersekolah bersama kembali. Terima kasih Yesus untuk orang tua yang sudah memfasilitasi persekolahan kami yaitu daring Tuhan. Sekolah yang selama ini memberikan limpahan rezeki. Tuntunlah kami Tuhan di dalam pelajaran kami, di dalam kehidupan kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus. Kami panjatkan doa ini yang kurang sempurna hanya ke dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.